kalau budidaya ikan koi itu kita butuh indukan yang bagus. Terus butuh lahan yang cukup luas. Karena koi di Jepang itu kalau sekali breeding yang besar itu 400.000 ekor. Indonesia belum ada, paling baru puluhan ribu atau 100.000 lebih atau 200.000, belum sampai 600.000 itu yang 1 meter punya. Nah itu perlu tempat yang cukup besar. Nah perlu jam terbang karena gini, karena koi itu anakannya banyak. Kalau kita nggak bisa pilih, itu cost pakan lebih besar. Nah sehingga perlu jam terbang, perlu profesional untuk menseleksi ikan sejak dini. Nah itu perlu jam terbang. Nah kalau kebanyakan kan di Indonesia karena jumlah nggak banyak, terus pokoknya digedein semua. Nah itu cost. Nah, jualnya belum tentu bisa. Akhirnya buat kasih pakan arwana atau apa. Tapi itu semua tetap bisa jadi uang. Di Indonesia semua masih bisa jadi uang. Kalau ikan koi impor mungkin sampai ratusan juta per ekor. Ya bahkan ada dengar-dengar yang beli sampai 1 miliar. Ya itu memang ditaruh ikannya di Jepang, nggak dibawa ke Indonesia. Karena untuk lomba di Jepang. Tapi kalau ikan yang di Indonesia, saya kira ratusan juta masuk. Dan kalau ikan lokal asli Indonesia yang pernah saya tahu, itu sampai 150 juta satu ekor. Karena apa? Karena dia juara terus. Juara terus, nah itu punya nilai jual yang tinggi. Termurah 75.000, mungkin paling mahal adalah 1 juta atau 1,5 juta, atau ada yang lebih ya. Khusus yang koi lomba, itu mungkin termahal pernah dibeli ada sekitar 15 juta ada. Ya, kalau penilaian koi itu kan satu dari bentuk badan. Dari bentuk body yang proporsional itu antara kepala, badan dan ekor itu harus seimbang. Nah, setelah bentuk badan bagus, itu kualitas warna harus baik. Warna itu nggak boleh pecah, warna itu harus solid. Antara warna di kepala sampai ekor tuh harus sama. Tidak boleh kepala warnanya merah tua, belakangnya pudar. Itu nggak boleh. Nah, terus kemudian per sisik pola ada sisik-sisiknya, itu juga nggak boleh bleber-bleber. Dia harus, cuttingannya harus bagus. Cuttingan itu bukan karena kita cutting. Ada zaman sekarang banyak yang di-cutting. Tapi yang saya bilang cut itu adalah sisiknya itu warnanya memang rapi. Jadi dia sakura cut atau apa itu enggak blobor. Kalau warna kena air blobor. Nah ini enggak. Jadi penilaiannya dari segi badan, bentuk body yang baik, kemudian warnanya kualitas warna harus baik, baru pola. Polanya bagus atau polanya kosong, nggak menarik. Tapi itu biasanya pola terakhir. Kemudian juga ada shining. Shining itu dilihatnya warnanya itu nyala, tidak kusem. Kalau ada yang bagus merah tua tapi warnanya nggak nyala, belum tentu menang. Loh ikan saya lebih tua loh warna merahnya kok kalah sama yang orange. Nggak harus warna merah menang. Tapi dilihat dari semua. Kemudian berenang juga nggak boleh cacat. Misalnya tadi perutnya mendut sebelah, itu kan mengurangi kecantikan dari ikan sendiri kelihatan. Di situ perutnya turun, juri udah tahu nih kurang. Ya, atau ada juga ekornya kependekan, nah itu juga kurang proporsional. Ya hal-hal seperti itulah penilaiannya. Meningkatkan produktivitas itu satu dari segi induk. Induknya harus baik. Kalau induknya tidak bagus, pasti keturunannya, hasil produktivitasnya satu dikit, kedua tidak bisa mendapat jumlah yang baiknya. Karena kalau di Jepang saja, dari segitu banyak, yang bagus itu hanya 2-3% saja. Dari ratusan ribu itu hanya diambil 2-3%. Nah, kalau kita jumlahnya sedikit, 2-3% makin dikit lagi. Nah, sehingga kita nggak bisa bersaing. Nah, di Jepang itu juga sebenarnya terbentur pada musim. 1 tahun hanya 1 kali breeding, yaitu di bulan Mei, Juni, Juli. Atau April akhir, musim mulai semi sampai musim panas. Dia hanya singkat. Oleh sebab itu dia harus fokus, ini harus berhasil. Kalau nggak, dia gagal. Nggak akan ada hasil untuk tahun depan. Nah, Indonesia
sepanjang tahun bisa breeding, sehingga kita sembarangan kadang-kadang, asal-asal yang penting jadiin. Nah ini semua ada plus minus. Kita ada keunggulan sepanjang tahun kita bisa produksi, Jepang tidak bisa, tetapi malah terbalik. Kalau mau cari ikan komplit ada di Jepang. Sini mau cari komplit susah. Di Indonesia karena sepanjang tahun breedingnya beda-beda. Sehingga misalnya saya cari ukuran 15 cm, jenisnya semua, nggak tentu dapat. Di sini nggak dapat. Di Jepang semua komplit. Karena jadi satu musimnya. Jadi size-nya pun jadi satu. Kalau di Indonesia dulu kan sulitan kan gini, size beda-beda. Dikomplain orang kan selalu eksportir ikan hias di Indonesia itu size-nya nggak bisa seragam. Nah itu masalahnya di situ. Karena ternaknya kecil-kecil, akhirnya tidak seragam. Nah terus kemudian harus ada penampungan. Nah banyak peternak kan tidak punya kolam, empang. Nah, paling nanti kalau jaring taruhnya tetap di waring. Mau kirim baru diangkat lagi kantong-kantong plastik, dipuasain, buang air, ganti air, baru kirim. Nah ini problem. Seringkali ini jadi problem waktu saat sudah diterima di sini atau diterima kepada pembeli. Nah kalau kondisi dari empang langsung hanya begitu, biasanya sakit. Makanya saya waktu awal, saya berpikir ikan lokal harusnya lebih kuat dari ikan koi impor. Ternyata rentan. Waktu pembukaan saya tahun lalu, 2021, saya mendatangkan kurang lebih 5.000 ekor koi, itu ngalamin kematian hampir mungkin 1.000 ada. Nggak langsung ya, tapi ternyata ini sakit, karena dia belum ada kekebalan campur dengan ikan lain. Nah di Jepang, waktu mereka panen, mereka masuk kolam. Tidak ada yang langsung di karantina jual packing, nggak ada. Semua masuk kolam, malah mereka dikasih ikan yang tua, sehingga dia sakit semua, kayak divaksin. Sakit semua, diobatin, dia sembuh, dia sudah punya kekebalan. Nah sehingga itulah yang dia kirim ke luar negeri aman. Nah bagi yang belum ngalamin itu, kalau berani beli itu, biasanya sakit juga, sama. Nah, sehingga makanya ada istilah sleeping disease. Sleeping disease itu ikan tidur. Nah, dulu Jepang juga awalnya nggak tahu sakit apa, tidur-tidur semua. Kalau nggak salah diobatin malah mati. Nah, akhirnya ketahuan, cuman dikasih garam. Dengan garam 0,5-0,6%, itu ikan nggak ada yang mati. Nah, di sini mulai bisa jalan, para pedagang ambil di sini. Karena apa? Sudah aman. Nah, di sini udah sakit dulu, diobatin lagi, karantina lagi, semua diobatin lagi, baru kita jual. Kalau enggak, ya kasihan. Saya dari dulu menjual ikan, kalau pembeli itu ngalamin kematian, dia rugi. Kasihan. Ya kita ya rugi, tapi kalau kita ganti kan kita jadi rugi. Nggak ganti juga kita kasihan. Jadi, tapi tetap kita biasa ada penggantian. Ya, makanya kadang-kadang kita memberi jaminan. Kalau Anda bikin kolam baru, belum ada ikan, nggak usah takut mati. Semua dari saya, 2 bulan kalau ada mati, saya ganti. Kita kasih keberanian seperti itu. Tapi dengan catatan, nggak boleh main campur ikan lain. Kalau mau beli dari lain, boleh. Tapi harus di bawah pengawasan kita. Yaitu apa? Karantinanya harus benar. Diantisipasi dulu, karena ada perbedaan bakteri menyebabkan ikan sakit. Jadi problem ikan itu, misalnya contoh, satu kolam ini ada penghobi kolam baru, dia beli nih 10 ekor, bawa pulang. Udah bagus, nggak ada sakit, semua aman. 3 bulan lagi dia datang, dia beli dari kolam yang sama, sisa yang lama, beli lagi, main langsung masuk kolam, mungkin yang lama sakit. Karena ada perbedaan bakteri. Ada juga nggak apa-apa, tapi tempo suatu hari biasa sakit. Karena apa? Sudah beda bakteri di sana, nah di sini. Ini yang memang fakta ada. Nah di situ perlu ada mandi garam, mandi PK untuk bersihkan perbedaan bakteri, atau di dalam kolam itu langsung kita kasih obat untuk menetralkan perbedaan bakteri. Itu kita udah ngalamin itu sejak ada KHV. Kalau tidak begitu, problem. Itu jangan dilawan, karena memang udah jadi ini. Tapi banyak orang yang tidak sadar, tidak ngerti, dan penjual juga banyak yang nggak ngerti. Jadi ya jual aja, sampai rumah pada sakit, nanti beli lagi mati. Itu yang ada.
Oh, penghobi di rumah tergantung juga. Tergantung juga gini, kolam kita kalau kecil, kemudian filternya kecil, jangan terlalu banyak karena bisa amoniaknya tinggi. Kalau amoniak tinggi, ikan sakit, mudah sakit. Jadi cara pemberian pakan harus disesuaikan dengan kolam, jumlah ikan, dan kemampuan filter. Kalau kemampuan filternya tidak besar, kita push makanan, mudah sakit ikan. Nah, biasanya ikan sehat itu kalau kita datang dia nyamper, minta makan. Itu paling mudah. Nah, kalau biasanya ikan yang lain dikasih makan, dia menyendiri, nggak mau makan, yaitu ciri khas paling mudah, oh itu ada masalah. Karena kalau ikan yang sehat, semua minta makan.